Halo semuanya, kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang analisis proses komunikasi end-to-end dan perbandingan OSI serta TCP/IP. Jadi tujuan dari tugas ini adalah untuk memahami bagaimana data dikirim dari browser ke server dan sebaliknya. Dan selanjutnya, jadi sebelum itu persilahkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama saya Coagung Aris Mahaputra dengan NIM 2515091077 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Igusti Ngurah Tirta Vanita Vinayaka dengan NIM 25150918089. Dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan nama saya Kadar Setuju Gadar Peputra dengan nomor NIM 25150091130. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar teori. Jadi yang pertama ada model OSI yang berisi 7 layer, yaitu ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application layer. Kemudian ada pun model TCP/IP yang berisi 4 layer. Adapun physical dan data link layer pada OSI digabung menjadi satu network access di TCP/IP. Kemudian ada internet layer, transport layer, dan adapun gabungan layer dari session, presentation, dan application layer pada OSI digabung menjadi satu layer aplikasi pada TCP/IP. Kemudian ada enkapsulasi yaitu berupa penambahan header di setiap layer. Jadi misalnya dari data ke segmen, ke paket, ke frame, dan ke bit baru. Kemudian ada dekapsulasi, jadi sebaliknya, yaitu pelepasan header di bagian penerima. Kemudian ada DNS, jadi DNS itu tugasnya menerjemahkan domain ke alamat IP dengan port 53 menggunakan user datagram protokol. Isinya yaitu biasanya berupa record A untuk IPv4 dan 4A untuk IPv6. Kemudian ada TCP. TCP itu yang bertugas untuk menjalankan koneksi yang berisi three-way handshake. Misalnya SYN, SYN ACK, dan ACK. Yang kemudian menggunakan sequence number dan acknowledgement number untuk melakukan koneksi ini. Kemudian ada HTTP, yaitu protokol website dengan port 80 yang tidak menggunakan enkripsi. Jadi isinya bisa terlihat secara plain text. Kemudian ada HTTPS, tapi beda dengan HTTP, dia terenkripsi dan menggunakan port 443. Kemudian adapun TLS, yaitu TLS isinya berupa handshake untuk negosiasi si pursuit atau algoritma enkripsi dan tukaran kunci serta pembentukan session key. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan filter yang kami gunakan. Nah, terlebih dahulu kita bisa lihat ini adalah hasil dari capturean dari filter kami, di mana ada HTTP dan HTTPS. Baik, saya selanjutnya. Nah, di sini terdapat filter yang kami gunakan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dari HTTP terlebih dahulu. Sebenarnya filter yang kami gunakan di antara HTTP dan HTTPS itu sama saja, di mana perbedaan terletak di IP-nya tentu serta TCP portnya. Nah, di sini kami menggunakan dua IP, yaitu IPv4 dan IPv6, di mana untuk mendapatkan DNS-A dan AAA record. Nah, jadi di sini ada IP, IP ADDR sama dengan itu IP langsung menampilkan IPv4-nya untuk menangkap alamat IPv4 dari server HTTP dan dari respons DNSA. Lalu IPv6.addr sama dengan itulah 26 sekian itu merupakan IPv6 dari servernya untuk menangkap alamat IPv6 dari server serta respon DNS AAA. Nah, lanjut ke IPv6.addr sama dengan sekian 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 itu untuk mendapatkan alamat DNS resolver, di mana kami menggunakan Cloudflare yang ditunjukkan dengan itu di akhir 1111. Lalu ke TCP port untuk HTTP kami menggunakan 80 dan HTTPS kami menggunakan 443 untuk menangkap trafficnya. Lalu itu ada DNS titik KRY titik name sama dengan nama web, itu merupakan untuk menangkap query DNS untuk domain tersebut seperti itu.
Nah, kita bisa lihat hanya perbedaan terletak di seperti saya katakan IP-nya, IPv4v6 serta nama webnya, serta portnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis end-to-end, di mana pertama HTTPS terlebih dahulu dan dimulai dari DNS. Kami menggunakan web HTTPS Biro Umum pbj.kemendikbudasmen.go.id, di mana dimulai dari DNS terlebih dahulu. Pada frame 59 yang terletak di kiri, klien itu mengirim query DNS tipe A dengan ukurannya itu 112 bytes, di mana kita bisa lihat detailnya di layer aplikasi. DNS membentuk query dengan transaction code ID 0xF82A dan pertanyaan untuk record A. Lalu data ini kemudian dienkapsulasi ke layer transport, uh, yaitu UDP dengan port sumber acak 54354 dan dengan port tujuan 53. Lalu layer network IPv6 dengan alamat sumber klien 2404 sekian 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 dan alamat tujuan DNS resolver Cloudflare dengan 2606 sekian 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 di akhir 111. Nah, terakhir layer data link Ethernet dengan MAC sumber Intel 52 sekian 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 dan MAC tujuannya ini AA2 sekian sekian, lalu paket dikirim melalui media fisiknya. Nah, untuk DNS resolver penerima melakukan dekapsulasi dengan melepas header Ethernet, IPv6 dan UDP, lalu membaca query dan server merespon pada frame 61 dengan ukuran 128 bytes. Lalu transpon ini tuh berisi transisi code tadi yang sama, yaitu 0xF82A, di mana flag respon dan satu answer dengan alamat IPv4 118 sekian sekian sekian. Lalu terjadilah proses enkapsulasi terjadi lagi, dan data DNS-nya itu ditambah header UDP dengan sumber portnya 53 dan tujuan portnya 54354 dan header IPv6-nya di mana sumber resolvernya, tujuan kliennya, serta adanya header Ethernet. Lalu klien menerima dan mendekapsulasi sehingga mendapatkan IP-nya. Nah, untuk slide selanjutnya. Ya, oke, stop. Nah, proses serupa itu untuk query AAA di mana terjadi pada frame 60 adalah query AAA dengan transaction code 0x00F3 dan frame 62 memberikan respon dengan alamat IPv6 server. Ini FD00 sekian 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 dan klien memperoleh kedua alamat. Dan dalam kasus ini klien menggunakan IPv6 untuk koneksi karena mungkin lebih cepat untuk merespon atau preferensi dari sistemnya. Perhatikan kembali bahwa alamat IPv6-nya server adalah ULA atau Unique Local Address yang biasanya untuk jaringan internal. Namun di sini digunakan untuk komunikasi. Oke, lanjut untuk TCP handshake-nya. Lanjut TCP handshake. Nah, di sini saya menjelaskan TCP handshake-nya. Di mana setelah mendapatkan IP, klien memulai koneksi TCP ke port 443. Di mana terlihat pada frame 63 adalah SYN dari klien dengan ukuran 86 bytes. Di layer transport, TCP membentuk segmen dengan source port 5066990, destination port 443, sequence number 0, atau row-nya 54 sekian 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 dengan flag SYN, Windows 64800 dan opsi maksimum segment size yaitu 1440 bytes dengan Windows scale 8 atau dikali dengan 256 dan seg permitted. Nah, opsi-opsi ini itu penting untuk negosiasi parameter koneksi. Segmen ini lalu dienkapsulasi ke IPv6 dan Ethernet. Lalu server itu menerima dekapsulasi dan merespon dan ditunjukkan pada frame ke-64 dengan SYN-ACK, di mana dengan ukuran 86 bytes. Di sini TCP server mengirim source port 443 ke destination port 50690, second number 0, acknowledge number 1, itu flex-nya itu SYN-ACK dengan Windows-nya 8192 dan opsi MSS 1200 sama Windows scale-nya itu 8. Di mana kita perhatikan MSS servernya itu 1200 lebih kecil dari kliennya, di mana 1440. Mungkin karena batasnya MTU di jalurnya. Lalu klien mengirim ACK pada akhir yang ditunjukkan pada frame 65 dengan ukuran 74 bytes dengan sequence 1, acknowledge 1, flex yang sudah jadi ACK dan Windows-nya 514, di mana setelah di scaling factor 256 dan Windows efektif menjadi 131584.
Setelah ini koneksi TCP resmi terbentuk. Seluruh proses enkapsulasi dan dekapsulasi terjadi di setiap layernya untuk memastikan segmen sampai eh, dengan benar. Lalu lanjut, saya akan menjelaskan TLS handshake-nya. Ya, lanjut, lanjut, TLS handshake. Nah, di sini setelah TCP-nya tuh berdiri, proses TLS handshake-nya tuh dimulai. Dari frame 66 adalah client hello dengan ukuran 1848 bytes. Di layer aplikasi TLS record dibentuk dengan konten type handshake dengan versi TLS 1.2 dan length-nya 1769. Di mana handshake protokol berisi handshake type client hello dengan length 1765 dengan versi TLS 1.2 random by 32 byte dengan session ID length 32 dengan nilai tertentu. Chip pursuit length 32 yang mencakup 16 chip pursuit seperti TLS, AES 256, CDM, sekian-sekian dan lainnya. Ada juga berbagai extension yang paling penting adalah server underscore name atau dengan SNI yang berisi domain nama webnya itu biroumum.pbj.kemendikbud.go.id. Di mana SNI ini memungkinkan server mengetahui domain mana yang diminta sebelum koneksi TLS terbentuk, berguna untuk hosting banyak situs dalam satu IP yang sama. Nah, data TLS ini kemudian di enkapsulasi ke TCP dengan sequence number itu satu dan acknowledge-nya satu juga. Lalu ke IPv6 dan Ethernet, lalu servernya menerima lalu melakukan dekapsulasi bertingkat hingga mendapatkan client hello. Oke, lanjut. Nah, ini masih TLS handshake-nya di mana server itu merespon. Oke, yang tadi, yang tadi. Alright. Nah, di mana server itu merespon dengan server hello di frame 68 dengan ukuran 1274 bytes, di mana TLS record bisa handshake type server hello, length-nya 72, versi TLS-nya tetap 1.2, di mana random server serta memilih chip pursuit-nya. Nah, ini di mana TLS, ECDHE, dan sekian-sekian itu adalah chip pursuit yang akan digunakan untuk enkripsi. Lalu pada frame 69 di mana di kiri dengan ukuran 1145 byte, server itu mengirim tiga pesan TLS sekaligus. Tahap pertama ada sertifikat dengan konten type handshake, ada length-nya, sertifikatnya, serta sertifikat yang berisi identitas server dan public key-nya. Itu pesan kedua adalah server key exchange dengan length-nya berapa, parameternya, dan signature-nya. Ya, ini memungkinkan pembentukan kunci sesi secara aman. Lalu pesan ketiga itu server hello dan berisi length-nya dan menandakan akhir pesan dari server. Karena ukurannya yang besar, data ini tuh dipecah menjadi dua, yakni segmen TCP pada frame 68 dan 69, lalu di-assembly oleh klien. Nah, lanjut, lanjut, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini masih data check di mana pada klien itu memverifikasi sertifikat dari server, lalu membalasnya yang ditunjukkan pada capture yang kami berikan itu pada frame 71 dengan ukuran 200 byte dengan tiga pesan. Yang pertama, client key exchange, isi length berisi public key client untuk ECDHE. Lalu kedua, change cheaper spec dengan content type yaitu 20 dengan ada length-nya 1 menandakan bahwa berikutnya akan dienkripsi. Lalu pesan yang ketiga ini encrypted handshake message dengan length-nya 40 sebagai verifikasi bahwa klien telah mendapat kunci memiliki kunci sesi. Lalu pesan ini kemudian dienkripsi dengan kunci yang baru disepakati. Lanjut. Next. Nah, ini uh, lewat. Nah, lalu server itu merespon pada frame di kiri yaitu frame 73 dengan ukuran byte 364 bytes yang berisi new session ticket. Itu tuh untuk resumsi sesi. Dan change shipper spec dan encrypted handshake message dengan konfirmasi akhir. Setelah TLS handshake selesai, kedua sisi memiliki kunci yang sama. Sekarang, data aplikasi dapat dikirim yang ditunjukkan pada frame 72 dengan ukuran 836 bytes, itu application data, di mana TLS record bertipe application data dengan panjang 757 bytes
berisi data HTTP yang telah HTTP yang telah dienkripsi. Payload tidak dapat dibaca karena berupa deretan byte yang acak. Nah, disinilah bukti bahwa komunikasi HTTPS itu aman. Lalu slide terakhir, slide selanjutnya. Selanjutnya. Nah, ini saya akan melanjutkan ke analisis HTTP-nya. Nah, untuk HTTP, kami menggunakan http://forever.com. Proses DNS-nya itu serupa, di mana frame 684 itu ada yang di kiri, itu adalah query A dengan transaction code ID 0xDD3, port sumbernya itu 60.257 dengan frame pada frame 685, yaitu frame yang sebelah kanan, sebelah kiri masih, frame selanjutnya sepertinya. Query AAA dengan transaction code 0x772V, 2F, dengan portnya itu 55.894 dan respon AAA yang ada di frame 695 selanjutnya memberikan alamat IPv6 mana IPv6 itu 2604 sekian 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 tersebut, di mana respon A ada di frame 696 dan memberikan alamat IPv4 146.190 sekian sekian, dan klien menggunakan IPv6 untuk koneksi selanjutnya. Lalu next. Next, nah ini tuh tadi yang saya bilang yang itu ada 685 dan 695. Capturean 685 itu yang AAA dan 695 pun sama dengan ada answer. Lalu next. Next. Lalu saya akan menjelaskan di TCP handshake ini. Oke, terlalu next. Alright. Nah, TCP handshake ke port 80 di mana kita bisa melihat pada frame 702 di mana SYN dari klien yaitu source portnya 65.438 dengan destination portnya 80, sequence 0, flexnya SYN dengan Windows 64.800 dengan opsi MSS-nya 1440. Nah, lalu pada frame 764 ini bisa lihat bahwa SYN ACK dari server dengan sequence 0, acknowledge 1, flexnya SYN ACK. Lalu pada dan sebagainya, dan pada frame 766 itu kita melihat sudah menjadi ACK dari klien di mana sequence 1, acknowledge 1, flexnya sudah ACK, dan Windowsnya sudah 14 yang di scale dari 131.584. Dan dari situ koneksi TCP-nya pun terbentuk. Selanjutnya, next. Next lagi. Nah, ini tuh ada transfer data, di mana setelah TCP handshake-nya itu, klien langsung mengirim data ke HTTP, data HTTP di frame 2246 di sebelah kanan dengan ukuran 538 bytes, di mana TCP segment membawa payload besar 464 bytes dengan flex PSH slash ACK. Di dalamnya terlihat ada request HTTP get slash http slash 1.1 di mana host satu http forever.com dengan ada user agent, referrer, accept encoding, dan header lainnya. Semua dalam teks yang jelas, jadi tidak ada enkripsi. Ini membuktikan bahwa HTTP itu adalah data yang dalam bentuknya itu cuma plain text saja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi saya akan membahas tentang pemetaan model OSI dan TCP/IP. Jadi kita bisa lihat di sini tabelnya itu ada beberapa layer OSI yang digabung menjadi satu layer di TCP. Jadi kita bisa lihat penjelasannya pada slide selanjutnya. Bisa next. Nah, yang pertama itu application layer DOC yang dipetakan ke layer aplikasi juga pada TCP/IP. Jadi fungsinya di sini sebagai antarmuka aplikasi. Kita bisa lihat pada frame 2246 pada HTTP eh, yang berisi get HTTP dan request metode ini. Kemudian ada user agent yang membuktikan ini adalah application layer. Kemudian frame DNS juga termasuk karena dia merupakan antarmuka aplikasi. Kemudian ada frame 83 pada HTTPS yang berisi
data yang sudah terenkripsi ini. Bisa slide selanjutnya. Kemudian ada presentation layer pada OSI yang digabung ke layer aplikasi juga pada TCP/IP. Fungsinya yaitu sebagai enkripsi, kompresi, dan format data. Kita bisa lihat pada frame 66 pada HTTPS ini yang di bawah ini, yang menampilkan si pursuit atau algoritma enkripsi serta metode kompresinya. Frame 69 yang berisi sertifikat, dan pada HTTP kita bisa lihat frame 2246 yang di atas ini memiliki header accept encoding gzip dan seterusnya itu. Ini berupa kompresinya. Dan slide selanjutnya. Kemudian ada session layer pada OSI yang digabung juga ke layer aplikasi pada TCP/IP. Fungsinya untuk memanajemen sesi. Kita bisa lihat pada frame 66 pada HTTPS yang di bawah ini, eh, ada session ID, kemudian ada session ID length juga yang membuktikan yang manajemen sesi ini. Kemudian ada pada HTTP juga pada frame yang sama 2246 dengan header connection keep live yang di atas ini, yang membuktikan ini adalah layer yang manajemen sesi. Kemudian selanjutnya selanjutnya ada transport layer pada OSI yang sama juga dipetakan ke layer transport pada TCP/IP. Fungsinya yaitu untuk transportasi atau keandalan, pengurutan, dan kontrol aliran. Kita bisa lihat pada semua frame TCP tadi, misalnya pada HTTP yang frame 63, 64, dan seterusnya yang SYN CK itu, bisa ada port sequence, acknowledgement number, Windows, dan flag-nya sendiri seperti SYN ini, yang menjadi bukti bahwa data ini ditransport melalui protokol ini. Slide selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu network layer pada OSI yang dipetakan ke layer internet pada TCP/IP. Fungsinya yaitu pengalamatan logis dan routing. Kita bisa lihat pada HTTPS ataupun HTTP ini eh, tidak beda jauh ya. Kita bisa lihat dari internet protokol presensi yang berisi source portnya, kemudian destination portnya sekian sekian sekian. Jadi ini adalah bukti bahwa ini ada di network layer. Slide selanjutnya. Dan kemudian ada data link layer pada OSI yang juga nggak beda ini. Layer data link layer di OSI dipetakan ke network access layer pada TCP/IP. Fungsinya pengalamatan, tapi untuk pengalamatan fisik. Kita bisa lihat pada header Ethernet ini dengan source MAC sekian 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 dan destination MAC sekian sekian sekian. Ini adalah pengalamatan fisiknya. Bisa slide selanjutnya. Dan yang terakhir ada physical layer pada OSI yang juga digabung ke eh, network access pada TCP/IP. Dan ini adalah fungsi terakhir yaitu untuk mengirim atau transmisi bit. Kita bisa lihat pada HTTP maupun HTTPS tidak beda jauh ya. Berisi bytes on wire ini dan di interface, dan juga berisi section number yang akan dikirim melalui kabel, router, dan lain sebagainya. Bisa slide selanjutnya. Nah, sebelum itu, mungkin perbedaan utama OSI dan TCP ini adalah penggabungan layer 567 pada OSI menjadi satu layer di TCP IP yaitu aplikasi. Dan layer satu dan 2 pada OSI menjadi satu network access di TCP IP. Jadi dalam praktek, protokol seperti TLS menangani fungsi presentasi dan sesi di atas TCP ini. Sehingga secara logis berada di layer aplikasi. Dan selanjutnya itu untuk analisis HTTP dan HTTPS bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis HTTP, website HTTP dengan perbandingannya dengan HTTPS. Nah, yang pertama itu ada dari perbedaan port. Yang pertama itu ada port HTTP. Dia itu cenderung menggunakan source port yang destination port 80, sedangkan HTTPS dia tuh menggunakan port 443 yang sudah dienkripsi. Di sini yang pertama itu ada traffic DNS query A atau IP4.
ini khusus untuk IP4 dan A4 ini khusus IP6. HTTPS query A atau AAA untuk Biro Umum PBJ Kemendikbudristek UID pada frame 59, klien mengirim DNS query untuk mencari alamat IP4 dari Biro Umum PBJ Kemendikbudristek UID ke server Cloudflare. Ini untuk IP6-nya. Pada frame 60, klien mengirim DNS query 6 itu sama saja prosesnya seperti eh, pengiriman IP4-nya yang di pada 61 juga server membalas dengan respon mengembalikan IP4 dengan IP 118, 98 dan sekian-sekian. Lalu 92 ini merupakan server juga melakukan hal yang sama pada IP6 di mana server membalas respon AAA dengan mengembalikan IP6 FD00 sekian 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 juga. Nah, ini pada HTTP. Teori A atau yang saya sudah jelaskan tadi untuk HTTP forever, di mana pada frame 689 klien mengirim DNS query A untuk mencari alamat IP4 dari HTTP forever ke DNS Cloudflare yaitu 111 dengan menggunakan UDP port 53. Pada frame 69, klien mengirim DNS query IP6 untuk mencari alamat IP6 dari domain yang sama secara paralel. Pada frame 695, DNS membalas respon IP6, mengembalikan IP6 2900 sekian ke klien. Dan selanjutnya juga server melakukan hal yang sama dengan mengembalikan respon IP4 ke ini. Lalu dilanjutkan dengan TCP Insect pada website Biro Umum PBJ. Pada frame 63, server mengirim SYN atau synchronous number ke BPR umum Kemendikbudristek ID dengan source port 550690 dengan destination port 443. Sequential number itu 0 dan win 64800 MSS 1440 dengan klien meminta koneksi. Pada frame 64, server membalas synchronous acknowledge dari port 443 ke membalas 50.690 dengan sequential number 0 acknowledge dengan Windows 8129 MS 1200 dengan itu tandanya server menyetujui. Pada frame 65, klien membalas dengan acknowledge sequential 1 dan acknowledge 1 dengan Windows segini. Lens 0 yang berarti itu koneksi TCP itu atau three-way handshake-nya itu sudah terbentuk. Ya, ini juga pada HTTPS. Nah, di frame 702, klien mengirim SDN pertama ke HTTP forever melalui IP6. Source port-nya sekian dan destination port-nya 80. Dan win-nya sekian juga 64.800 dan MMS-nya sekian. Pada frame 761, klien mengirim SYN kedua di mana melalui IP4 dengan source port yang ini dengan destination port 80 dan dilanjutkan oleh frame 764 server membalas sequential number untuk koneksi pertama yakni destination port 80 dan ini selanjutnya ini dan dilanjutkan oleh frame 766 klien membalas acknowledge koneksi yang pertama dengan sequential number 1, acknowledge 1 dan Windows ini koneksi yang berarti itu koneksi pertama sudah terbentuk. Frame 785 membalas sequential number untuk koneksi kedua dengan port 80 diubah menjadi ini 5100 sequential number 0, acknowledge 1 dan sekian-sekian. Yang berarti itu koneksi 2 sudah terbentuk. Yang di sini ada TLS handshake. Setelah TCP, server akan mengajukan TLS untuk metode enkripsinya. Yang pertama itu ada
pada frame 66 ada klien menawarkan 16 cipher suite di mana untuk memulai negosiasi. Cipher suite ini kita ini pada frame 68 server Hello, server berhasil memilih cipher suite yang di mana ini TLS RSA ini dan sebagai metode enkripsi. Pada menit frame 69, server memberikan sertifikatnya untuk memverifikasi dirinya sendiri dan membuktikan identitas dan parameter kunci publiknya. Frame 71, client exchange, klien mengirimkan pre-master atau key pribadi, kunci pribadi yang sudah digabung dengan public key-nya dan menandakan memberi sinyal siap terenkripsi melalui chain cipher suite. Pada frame 73, server mengkonfirmasi enkripsi update di kedua sisi dan saat ini TLS handshake resmi selesai. Mengapa HTTP ini tidak ada TLS? Ya, karena HTTP ini memang dirancang sebagai protokol sederhana yang dibuat untuk berbagi informasi ke publik, sehingga tidak membutuhkan mekanisme keamanan sejak awal. Nah, data ini dikirim langsung setelah ECP. Terbukti pada capture yang di atas. Setelah ACK pada frame 766 dan 785, ATP langsung melompat ke frame 2246 yang berisi GET request tanpa satupun frame negosiasi enkripsi. Ini merupakan pada kolom HTTP hanya menampilkan DNS, TCP, dan langsung ke HTTP tanpa ada pun TLS di level tersebut. Nah, perbandingan pilotnya pada HTTP dan HTTPS. Ini merupakan pilot dari HTTPS. Bisa dilihat dari encrypted application data, yang berarti di sini website ini sudah dienkripsi dengan fitur protokol TLS 1.2, di mana kita tidak bisa membaca atau penyadap pun tidak bisa membaca apa isi dari server ini, dikarenakan sudah dienkripsi dengan TLS. Dan data ini hanya bisa dibaca oleh klien yang memiliki kunci dan juga server yang memiliki session key. Nah, ini merupakan perbandingannya dengan pilot HTTPS. Nah, mohon maaf, HTTP. Di sini kita dapat melihat pilot dari HTTP itu bisa kita baca mulai dari get, host, connection, user agent, accept, reverse, accept encoding, dan accept language. Seluruh data pilot dikirim tanpa enkripsi. Siapapun bisa menyadap dan membaca dari pilot dari HTTPS ini. Dan sangat rawan juga dengan terkena risiko penyadapan. Ini pada sertifikat. Sertifikat pada HTTPS. Sertifikat adalah identitas resmi yang dikeluarkan oleh pihak ketiga terpercaya yang disebut Certificate Authority. Fungsi dari sertifikat ini seperti KTP pada kita, bahwa ini yang membuktikan bahwa server yang sedang kajak benar-benar ya server yang dimaksud, berisi informasi identitas server, kunci publik, dan tanda tangan digital dari CE. Pada HTTPS terbukti print ini menampilkan sertifikat dengan length 1838 milik Biro Umum PBJ. Ya, ini merupakan sertifikat para HDP. HDP itu memang tidak memiliki sertifikat karena memang dirancang sejak awal tidak memiliki protokol keamanan. Nah, bahayanya itu siapa saja bisa berpura-pura menjadi server asli. Seluruh data yang terkirim, termasuk username, password, bisa dicuri karena tidak ada enkripsi seluruh data yang dikirim masuk. Manajemen sesi pada HTTP 600 pada HTTPS frame 66 dan 73. Frame 66, klien mengirimkan session ID length sebesar 32 sebagai identitas unik sesi komunikasi yang sedang berlangsung. Pada frame 73, new session ticket, server mengirim session ticket length untuk menyampaikan informasi sesi agar koneksi berikutnya tidak perlu TLS handshake ulang dari awal sehingga waktunya lebih efisien. Seluruh manajemen sesi HTTPS berjalan dalam kondisi terenkripsi dan aman. Ini merupakan manajemen HTTP. HTTP mengelola sesi melalui field connection keep alive yang terlihat pada frame 2246. Artinya, koneksi TCP tetap terjaga terbuka setelah request selesai agar kita tidak perlu membangun koneksi baru untuk setiap request.
Tidak ada mekanisme keamanan dalam pengelola sesi HTTP. Sesi bisa dilihat dan dimanipulasi oleh siapapun yang menyadap jaringan. Kesimpulan dari HTTPS dan HTTP ini, komunikasi data melalui TCP model IP melibatkan enkapsulasi berlapis. HTTPS menambahkan lapisan TLS yang memberikan enkripsi, autentik, dan integritas. HTTP rentan terhadap penyadapan karena data hanya dikirim melalui plaintext tanpa adanya enkripsi dan capture wireshark yang memudahkan semua progres. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya tutup